Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pemirsa Muwardi dimanapun Anda berada. Ya, saat ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan ya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, atau bukan berkumpul barangkali ya. Sekarang di sini tidak ada orang, tidak terlalu banyak orang, hanya saya berdua dan ada kru 2 orang. Itu pun di sini ventilasi kita sangat terbuka ya. Di kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa ya, walaupun via online, tapi itu sebuah pemberian dari Allah, sehingga saat ini kita masih diberi kesehatan ya, keselamatan, kebahagiaan. Mudah-mudahan ya ke depan COVID-19 ini segera turun. Itu dulu aja yang pertama ya, segera turun grafiknya, dan mudah-mudahan lebih cepat untuk segera sirna dari bumi kita tercinta. Ya, pagi ini ada sebuah topik ya yang saya kira mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih kok bisa ya happy tapi hipoksia ya? Kalau kita lihat konteks kalimat happy adalah orangnya senang kan, tapi kenapa hipoksia? Hipoksia kan kekurangan oksigen. Kenapa kok orang kekurangan oksigen dia jadi senang? Nah, padahal ya nggak senang juga. Makanya kalau saya bilang ya ini happy yang tidak happy. Nah gitu ya. Jadi ya nggak seneng lah, nggak ada orang yang mau lah ya kena namanya happy hipoksia. Oke, saya juga mau menyapa buat teman-teman yang sudah join ya, ada di Facebook dan Instagramnya RSUD Dr. Muwardi. Kemudian ada juga di Instagram saya di Dr_Yongki ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang sudah gabung ada lumayan banyak. Maaf Min, nggak ada suaranya. Sebentar kita akan cek lagi ya suaranya ya. Suara ini dari Instagram. Suara saya nggak ada suaranya. Oke, mungkin bisa kita ulang. Dari Lalu Sahdan. Gimana Mas? Mas atau Mbak nih? Suara sudah masuk? Cek audio. Nanti kita ngobrol nggak ada suaranya dok. Sayang juga. Gimana? Sudah ada suaranya? Lalu Sahdan. Oke, dari Hong Kong ikut menyimak. Terima kasih dari Mbak atau Bu ya, Yuni Marsogiono. Oke, atau Mas ini ya. Mudah-mudahan suaranya sudah diperbaiki ya, sudah bisa join lagi. Oke. Dan kita akan membahas itu happy hipoksia atau silent killer COVID-19 ya. Jadi memang kenapa dia kita sebut silent? Silent artinya kan diam. Nah, diam-diam menghanyutkan ya. Kalau kita tahu peribahasa diam-diam menghanyutkan itu sesuatu yang ya baik ya diam-diam menghanyutkan. Tapi yang ini sesuatu yang kayaknya kurang tidak enak ya, happy hipoksia. Dan tentunya nanti 1 jam ke depan kita akan ngobrol banyak. Silahkan yang ingin bertanya-tanya seputar COVID-19 langsung saja ditanyakan, karena kita sudah menghadirkan beliau ini top abis lah ya. Pokoknya ada ini juga dok ya, ketua apa untuk yang penelitian plasma konvalesen ya di RSUD Dr. Muwardi. Beliau adalah Dr. Jatu Apridasari, spesialis paru, konsultan FISR ya, dan juga tim Sari ya dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Selamat pagi dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hati kita ceria ya dok ya. Insya Allah ceria. Kalau saya melihat kostumnya Dokter Jatu ini keren ya, pinky ya, ini mantap sekali, jilbabnya juga cocok ya, seirama dok ya. Ini kostumnya emang pinky terus atau ganti-ganti dok? Oh iya, ganti-ganti aja. Ganti-ganti ya. Betul. Ada warna-warna khusus begitu. Yang penting selalu ceria, selalu bahagia. Selalu bahagia ya. Supaya daya tahan tubuh kita senantiasa kuat. Ya? Betul sekali ya. Oke. Gimana dok kabarnya? Ini oke ya. Kalau tentang perkembangan sendiri bagaimana dok? Mungkin ada sedikit pembukaan sebelum kita masuk ke topik utamanya dok. Mungkin silakan dokter. Mungkin seingat saya waktu saya duduk di sini kita pernah bahas ya tentang COVID-19, dan itu dulu banget ya. Indonesia belum kena ya. Betul. Kita belum pakai masker saya lihat. Kita belum pakai masker. Saya ingat seperti itu. Iya. Itu awal sekali. Awal masih di Cina dan sekitarnya. Masih sekitar 2000 kasus waktu itu. Indonesia belum kena. Kemudian pertemuan berikutnya Indonesia sudah mulai kena ya, mulai bulan Maret ya. Maret ya. Kasus pertama di Indonesia itu bulan Maret.
sampai sekarang sepertinya gelombang pertama ini nggak pernah usai. Dan Indonesia sekarang sudah hampir 220 mungkin ya sekarang ya, sampai 218.000 kasus. Sekarang mungkin ya makin naik ya trennya. Jadi kasusnya terus meningkat dok ya? Iya. Dan memang juga untuk variannya atau gejala klinisnya dari COVID-19 ini beraneka ragam ya barangkali dokter Jatuh ya. Mungkin bisa diceritakan dokter dari sebelumnya selain happy hipoksia dok. Jadi kadang-kadang pasien berpengalaman dokter Jatuh gimana? Masuknya gimana, keluhannya, kemudian perjalanannya bagaimana dok? Ya, jadi dibilang bahwa COVID-19 ini kan seperti penyakit 1000 wajah ya. Jadi, dan COVID-19 ini masalahnya kalau dia menginfeksi manusia, itu dia bisa punya banyak ragam gejala dan tanda. Makanya sepertinya penyakit 1000 wajah. Jadi, gejalanya bisa kan gejala pernafasan, bisa juga gejala yang di luar pernafasan ya. Jadi nggak bisa dianggap patokan, oh kalau yang namanya COVID-19 pasti demam tinggi, sesak. Nggak semuanya seperti itu. Ada yang dengan gejala ringan saja seperti ada hilangnya penciuman, hilangnya pengecapan, ya nggak bisa ngerasain apa-apa gitu ya. Itu juga menjadi salah satu gejala dan tanda yang belakangan ini mungkin banyak ditemukan. Iya. Dan gini dok, di masyarakat sering sekali bertanya dok, misalnya gini, karena memang sekarang kan ya sedang ini ya, memang happening banget ya tentang ini, kita lagi menghadapi pandemi. Jadi kadang kok saya lagi pilek, bersin-bersin, batuk 3 hari langsung ada kekhawatiran loh dok. Nah kekhawatiran itu kadang-kadang jadi bisa menurunkan imun atau bagaimana dok? Sikap kita bagaimana dok? Kalau kita misalnya, oke, kita batuk, kita pilek, nah sikap kita sebagai orang awam katakanlah nanti dari awam itu harusnya bagaimana dok? Kira-kira dok, silakan dok. Batuk dan pilek itu kan sebetulnya gejala yang sangat lazim ya. Mungkin kita sebelum zamannya COVID juga udah ada ya, karena disebabkan oleh virus-virus influenza ya. Tetapi kalau di zaman sekarang, kalau misalnya batuk, pilek, kemudian kita tinggal introspeksi apakah sebelumnya kita ada kontak dengan orang yang juga sakit, atau kita habis berkerumun tanpa menggunakan masker, atau kita juga ada di ruangan yang tertutup yang nggak ada ventilasinya sama sekali, atau misalnya kita ada kontak dengan orang yang memang terkonfirmasi dibilangnya ya, memang dia memang positif COVID, atau ada riwayat perjalanan misalnya dari luar kota ya. Itu ada beberapa faktor resiko yang harus dipertimbangkan ketika misalnya kita batuk pilek nih. Nah, kemudian gejala batuk pilek ini juga yang harus diwaspadai. Misalnya kalau dia karena influenza, biasanya sih 2-3 hari dia membaik sendiri. Tapi kalau karena COVID-19 biasanya akan mulai bermunculan tanda-tanda yang lain ya. Demam yang tinggi misalnya, kemudian gejala-gejala dan tanda-tanda yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang harus dilakukan adalah yang jelas yang pertama tetap waspada ya, kemudian menjaga daya tahan tubuh jelas ya, minum vitamin, banyak minum air putih, tetap berpikiran yang positif. Betul, ya. Jadi itu. Karena kadang-kadang kita juga harus bisa pas kali ya dok ya, proporsional dan bisa menjalankan protokol dengan baik dok, karena memang gimana dok, kadang-kadang ya masih banyak ya masyarakat di sekitar kita yang belum menggunakan masker barangkali begitu, dan saya juga sangat prihatin dok, saya pribadi juga kadang-kadang sebenarnya dengan masker itu kan kita bisa menjaga yang lain barangkali dok ya. Kan juga sudah banyak kasus misalnya si anaknya bekerja nih keluar, nanti tiba-tiba sampai rumah lah orang tuanya yang kena. Kemarin juga jadi kewaspadaan untuk menggunakan masker, bahwa sebetulnya menggunakan masker itu melindungi diri kita dan juga sesama. Jadi tujuannya itu. Oke, mau menyapa dulu yang ada di Facebook ya. Terima kasih dokter dari Hong Kong tadi sudah. Oke, sudah ada suaranya. Terima kasih dari Ardian Wahyu Wijayanto, dari Lucy Palusia. Terima kasih dokter. Oke, semoga tim dalam perlindungan. Terima kasih, amin. Dari Kalimantan Barat hadir. Terima kasih Kalimantan. Mudah-mudahan di Kalimantan juga
tetap tenang ya dan segera menghilang nih coronanya di sana. Saudi Arabia hadir selamat pagi dari Cynthia Puspita Dewi dari Sarjana Muda Kecamatan Warureja menyimak, hadir Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ganjar dan Pak Wagub bisa hadir join nanti. Silakan. Kemudian dari Instagram ya sudah join. Silakan jika ingin bertanya-tanya tentang COVID-19 dan happy hipoksia. Nah, sekarang kita langsung ke inti dari apa yang mau kita bawain. Nah, ini Dok, kita mau bertanya tentang happy hipoksia. Nah, silahkan Dr. Jatuh mungkin bisa menjelaskan sejelas-jelasnya Dok, biar semua tahu dan cara pencegahannya barangkali. Monggo Dok. Jadi kalau dari istilahnya dulu mungkin kita uraikan satu demi satu ya. Siap. Happy hipoksia. Jadi yang dimaksudkan adalah mungkin terminologi hipoksia sendiri atau definisi dari medis bahwa hipoksia itu suatu kondisi di mana jaringan tubuh kita kekurangan oksigen. Jaringan tubuh kita kekurangan oksigen itu biasanya karena yang oksigen yang harusnya dibawa oleh sel darah merah itu menurun ya. Nah, ini yang sebetulnya harus dijelaskan karena hipoksia itu biasanya berkaitan dengan hipoksemia atau kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, biasanya itu teman-teman sejawat medis biasanya kan yang paling gampang nih lihatnya adalah dengan mengecek saturasi dari pulse dari pulse dari tangan itu ya. Dari tangan ya disebut dengan pulse oximeter. Jadi ini yang harus juga diklarifikasi bahwa sebetulnya untuk mengetahui kandungan oksigen itu tidak bisa dengan pemeriksaan pulse saja. Bukan apa-apa, nanti kalau saya nggak klarifikasi habis ini orang yang jualan pulse oximeter jadi langsung naik harganya ya, biasanya jadi orang pada 200, 300, tiba-tiba sejuta kali. Iya. Jadi kalau kita mau lihat secara pasti adalah bukan dengan pulse oximeter ya. Tetapi itu bisa menjadi alat yang sangat mudah, simple untuk mengakses dari awal ya. Jangan-jangan ini ada hipoksia nih misalnya. Nah, jadi sebetulnya tuh kalau misalnya kita mau klarifikasi lagi untuk mengetahui kandungan oksigen di dalam darah itu tidak bisa dengan alat ini ya. Jadi alat ini hanya mendeteksi berapa sih persentase si sel darah merah untuk bisa mengikat molekul oksigen. Kita tahu bahwa satu sel darah merah itu dia bisa mengikat 4 molekul oksigen. Nah, yang diukur oleh pulse oximetry itu adalah persentase berapa sih kekuatan si darah merah ini untuk mengikat oksigen. Jadi dia tidak bisa ngasih tahu kita berapa sih kadar oksigen di dalam darah Anda. Nggak bisa, karena untuk mengetahui kandungan oksigen di dalam darah ada rumusnya ya. Jadi nggak bisa hanya dengan pulse oximetry. Nah, ini yang mungkin pertama kali harus saya klarifikasi dulu, karena istilah hipoksia sebetulnya adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan ya, yang biasanya diawali karena memang penurunan dari oksigen di dalam darah itu. Kemudian kenapa disebut happy? Nah, itu dia yang sebetulnya istilahnya agak nggak pas ya. Sebenarnya nggak pas karena semua orang yang mengalami hipoksia atau hipoksemia itu pasti ada sesak. Tetapi pada COVID-19 sesaknya tidak seperti sesaknya orang yang radang paru-paru biasa. Yang biasanya kalau misalnya kita lihat kok saturasinya menurun sekali tapi dia tidak kelihatan sangat sesak gitu. Dia sesak tapi tidak kelihatan sangat sesak. Padahal mungkin kalau yang di orang dengan pneumonia atau radang paru biasa itu dengan saturasi sekian tuh sudah sesak sekali. Mungkin itu yang harus saya klarifikasi, apa sih istilah happy hypoxia yang belakangan ini lagi marak ya. Tadi ada pertanyaan Dok, apakah jika seseorang ya yang terkena COVID-19 kemudian kemudian dia itu pasti akan happy hipoksia ya, apakah setiap happy hipoksia pasti akan berakhir fatal Dok?
Silakan dok. Tidak semua pasien COVID-19 yang mengalami happy hypoxia pasti berakhir fatal. Tidak semua. Karena kejadian happy hypoxia ini sebetulnya hanya temporary. Dan ini sebetulnya dengan mudah sekali kita tim medis mengenali dan bisa melakukan intervensi tindakan segera. Jadi tidak semuanya berakhir dengan fatal. Tetapi yang harus kita semua waspadai adalah bahwa jangan menganggap remeh setiap keluhan yang ada apabila dicurigai pasien itu terinfeksi COVID-19. Karena sifat gejalanya COVID-19 itu berbeda dengan peradangan paru biasa. Jadi jangan anggap kalau saya agak sedikit sesak itu jangan dianggap sepele. Atau dada saya agak ampek, jangan pernah menganggap sepele kalau untuk COVID-19. Jadi segera harus dilaporkan, kemudian harus segera periksa sehingga kita bisa dengan cepat mentata laksana supaya tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi. Jadi memang kalau ada gejala apapun gitu tetap kontrolnya ke dokter saja barangkali dok ya, biar nanti dilihat ya dok ya, apakah ini memang ada indikasi mengarah ke sana atau tidak, barangkali mungkin begitu dok ya, karena kan kadang mungkin orang awam bingung juga nih. Gitu dok ya, dan juga terutama mungkin tadi dok ya, yang punya komorbid itu saya kira kontrol teratur barangkali dok ya, kadang kan kalau saya juga di praktek saya temu pasien ampek. Nah, ampek itu kadang-kadang ya, bisa dari jantung, bisa mungkin dari paru-paru atau dari mungkin nggak ada masalah di lambung. Jadi kadang-kadang ya baiknya kontrol teratur. Kalau memang belum pernah kontrol, barangkali langsung aja ke dokter dok ya, untuk biar bisa diyakinkan apakah saya mungkin ada gejala atau tanda COVID-19 atau tidak. Ya. Dok, ini dok dari Linda Subroto dok. Dok, gimana cara mengetahui happy hypoxia pada orang yang tidak bergejala? Moga dok. Kalau pada COVID-19, orang yang terinfeksi dan akhirnya sakit menjadi terkonfirmasi COVID-19 ini, kan ada dua kelompok. Ada yang tidak bergejala, ini almost 80-85% tidak bergejala, dan ada yang bergejala. Ya, yang bergejala hanya 10-15 dan yang jadi berat itu hanya 5-10% saja. Jadi kalau untuk yang tidak bergejala, untuk mengetahui apakah saya punya happy hypoxia atau tidak, itu sebetulnya pertama tidak yang penting Anda reguler ya mengecek suhu tubuh ya. Jadi kalau yang tidak bergejala tuh jangan menganggap bahwa I'm going to be fine. Jadi saya nggak apa-apa kok, saya terkonfirmasi tapi saya nggak bergejala. Itu yang pertama. Tidak bergejala itu bisa jadi memang dia di initial perjalanan penyakit, baru di tahap awal misalnya. Jadi kalau misalnya untuk yang tidak bergejala, saran saya tetap memonitor suhu tubuh, gejala sesakkah, batukkah, itu tetap dimonitor setiap hari. Tetap minum obat-obat yang dianjurkan oleh dokter, minum vitamin, ya. Kemudian aktivitas fisik itu juga masih penting dan tetap berpikiran positif ya. Nah, kalau misalnya kapan misalnya kita menduga orang itu jangan-jangan happy hypoxia apabila gejalanya makin berat, kan mudah sebetulnya untuk diidentifikasi. Batuk jadi tambah sering atau tadinya kering jadi berdahak, kemudian sesak yang tadinya tidak ada jadi muncul. Nah, ini yang mungkin harus diawasi tanda-tanda seperti ini. Makanya kan sekarang menurut peraturan yang terbaru, kalau terkonfirmasi tapi tanpa gejala kan bisa diisolasi mandiri kan? Ya. Nah, ini juga bukan berarti diisolasi mandiri dia bebas ngapa-ngapain ya. Isolasi mandiri itu benar-benar harus di rumah. Ventilasi ruangan juga harus baik. Dia tetap nggak boleh ada kontak dengan orang rumah. Harus jaga jarak dengan orang rumah sekitar 2 meter, itu paling bagus. Dan dia harus memonitor dirinya sendiri. Suhu tubuh dan gejala tanda batuk atau sesak yang buruk. Jadi mungkin itu yang untuk yang tidak bergejala ya, tetap harus waspada ya. Jadi memang tetap di rumah walaupun isolasi mandiri tetap harus dicek juga tadi dok ya. Jadi ada suhu, kemudian kondisi keluhannya. Jadi tidak ya ketika ada gejala ya saya kira langsung segera menghubungi layanan kesehatan ya barangkali gitu dok ya. Itu yang perlu ditekankan ya, jangan lupa. Jadi yang mungkin saya kira juga mungkin banyak ya barangkali ya yang
sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah, tetap tadi instruksi pesan dari dokter Jatuh bahwa jaga jarak ya, di ruangannya itu pun harus ventilasi dan tetap untuk mengukur kondisi dirinya ya, diri kita sendiri ya, suhu tadi bagaimana, makanannya tetap positif, itu barangkali dok ya, tetap harus dicek. Kalau ada gejala langsung menghubungi ke fasilitas kesehatan. Ya, dari Vero Wikamia, dok, apa bedanya happy hypoxia dengan anemia takikardi? Kayaknya beda sih. Ya, monggo dok. Ya, ya kalau hypoxia tadi jelas kekurangan oksigen di jaringan tubuh kita ya, karena kekurangannya oksigen di dalam darah. Kalau anemia itu jumlah hemoglobinnya yang turun, ya. Jadi gini, jangan berasumsi kalau orang dengan anemia berarti saturasinya juga turun. Beda loh. Makanya saya tadi bilang, jangan salah arti bahwa hipoksia atau hipoksemia berarti oksigen dalam darahnya turun kan, katanya gitu kan. Terus berarti kalau orang yang dengan anemia yang jumlah hemoglobinnya turun, berarti juga turun juga dong, ya kan? Tidak seperti itu. Karena makanya saya tadi bilang, kalau misalnya kita mau mengukur dengan sangat mudah dan cepat untuk mengetahui konsentrasi atau kemampuan si hemoglobin untuk mengikat molekul oksigen itu memang dengan pulse oximetry. Tapi kalau orang anemia, itu masalahnya bukan di kemampuan dia untuk mengikat oksigen, tapi jumlah hemoglobinnya yang berkurang. Tetapi kemampuan dia untuk mengikat molekul oksigen itu masih sama gitu loh. Jadi berbeda ya. Hipoksia dengan anemia itu berbeda. Oke, gitu ya Mbak Vero Wikamia. Oke, ada jadi dari Wilfried 1910 ya. Dok, izin bertanya, apakah happy hypoxia selalu didahului dengan gejala lain seperti batuk, demam dan lain-lain? Silakan, Dok. Iya. Jadi kalau hypoxia itu biasanya karena hipoksemia. Kalau pada COVID-19 itu mungkin hampir mirip dengan pneumonia yang lain, tetapi mirip-mirip tapi beda ya, saya bilang. Jadi yang menyebabkan dia kenapa sih kandung tekanan oksigennya di darahnya menurun, itu bisa terjadi karena adanya peradangan di jaringan parunya. Peradangan di jaringan paru ini lama-lama dia membuat seperti apa kita sebut konsolidasi, itu seperti kelompok-kelompok atau apa ya disebutnya kalau bahasa awamnya konsolidasi, sehingga kayak kerumunan ya atau perlengketan. Iya, kita tahu bahwa struktur paru di jaringan paru yang paling kecil adalah kantung-kantung udara. Disebut kantung udara karena memang itu harusnya diisi oleh udara, sehingga udara yang kita hirup itu bisa didistribusikan, oksigen yang kita hirup dari udara itu bisa didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kalau pada pasien COVID-19, karena dia ada virus ini membuat konsolidasi, jadi si kantung-kantung udaranya itu dia rusak dan akhirnya tertimbun cairan, kemudian tertimbun oleh debris, kita sebut debris apa ya, pokoknya membuat si kantung udara tidak lagi berisi udara, sehingga udara yang kita hirup ya dia tidak bisa disampaikan ke seluruh tubuh lewat darah. Nah, masalahnya pada COVID-19 itu masalahnya nggak cuma di parunya saja. Jadi parunya yang harusnya berisi udara terendam banyak cairan ya, jadi bengkak dan jadi full dengan cairan, oksigen nggak bisa di-delivery dengan baik ke seluruh jaringan tubuh sehingga jadi hipoksia tadi. Permasalahannya ternyata juga nggak cuma di situ, tapi ternyata di pembuluh darah yang ada di paru itu juga banyak sekali mengalami kerusakan dan ada jendalan-jendalan darah yang kita sebut mikrotrombus. Mikrotrombus ini juga berbahaya. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu di dalam paru dan pembuluh darah di paru, itu akan membuat pasien pasti merasa sesak ya, yang biasanya didahului oleh demam dan juga batuk. Jadi pasti kalau hypoxia pasti selalu didahului oleh demam dan juga batuk.
Jadi kalau tiba-tiba tanpa gejala biasanya enggak. Makanya tadi saya agak bilang sulit tuh ya untuk langsung happy sulit. hypoxia, agak sulit ya. Biasanya Karena ada pemula ya. Makanya yang asimptomatik tadi saya bilang tetap harus hati-hati, karena bisa jadi itu cuman initial dari disease-nya sendiri, baru awal aja. Jangan-jangan dalam perjalanannya dia ada batuknya dia ignore misalnya, terus jadi batuk berdahak, demam jadi tinggi. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah seperti ini, berarti paru-paru Anda sudah mulai ada kelainan, sudah mulai ada gangguan. Kantung-kantung udara di paru Anda jangan-jangan sudah nggak berisi udara lagi. Jadinya namanya bukan kantung udara kalau kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Widyaningrum ya. Dok, untuk gambaran BGA ya atau AGD atau blood gas analytic happy hypoxia COVID-19 gimana ya untuk lengkapnya tentang gambarannya? Ya. Monggo dok. Ini kayaknya dokter deh kalau ya. ini. Bisa dokter. Jadi biasanya benar sekali kalau misalnya kita mau tahu seseorang itu benar-benar nggak sih kalau kekurangan oksigen di dalam darah, harusnya yang dinilai adalah pemeriksaan darah arteri ya. Jadi kita lihat dengan analisis gas darah. Dan kalau kita perhatikan semua pasien COVID-19 itu berbeda dengan pneumonia lainnya. Dari gambaran AGD-nya? Gambaran AGD-nya berbeda. Dia selalu biasanya ditandai dengan penurunan tekanan oksigen, tekanan parsial oksigen di arteri, dan juga penurunan saturasi oksigen di arteri tanpa disertai peningkatan tekanan parsial dari CO2. Jadi gambarannya murni gagal nafas tipe 1, gagal nafas hipoksemia. Nah, ini sebetulnya yang membedakan dengan yang lain, pneumonia yang lain misalnya. Jadi, kita harus ingat bahwa untuk bernafas, manusia untuk bernafas itu kan dia bisa volunteer dan bisa involunteer. Kita kalau tidur nggak ngatur kan, kita mau napas kapan, mau berapa kali napas, 1 menit, kan tidak. Tapi kita juga bisa mengatur otak kita supaya saya mau menahan nafas selama 30 detik. Bisa kan? Ya. Jadi semua diatur di batang otak, ya, di pons dan di medula oblongata. Jadi di batang otak itulah yang menjadi pusat regulasi dari pola pernafasan kita. Pernafasan kita bagaimana? Nah, masalahnya di batang otak itu dia punya seperti kita sebut kemoreseptor. Jadi reseptor yang dia akan terangsang apabila ada rangsangan kimiawi. Rangsangan kimiawinya biasanya karena perubahan tekanan oksigen maupun karbon dioksida maupun keasaman dari darah. Nah, kalau yang paling sensitif untuk meningkatkan ventilasi kita, meningkatkan usaha nafas kita, work of breathing kita, itu sebetulnya ada rangsangan dari CO2, bukan O2. Jadi pada pasien COVID-19 CO2-nya baik-baik aja, sustainable, nggak ada masalah. Jadi masalahnya memang di oksigennya. Oksigennya ya. Jadi gambarannya seperti itu. Baik. Ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Selanjutnya dari Lien 6688. Dok, batas normal oksigen dalam darah berapa? Apakah wanita dan laki-laki berbeda? Untuk remaja apakah berbeda juga? Kalau bicara dengan batas normal oksigen ini bisa banyak arti ya, karena apakah yang dimaksud tekanan oksigennya atau kandungan oksigennya di dalam darah. Jadi kalau untuk kandungan oksigennya maupun tekanan oksigen di dalam darah, laki-laki dan perempuan itu sama, nggak ada bedanya ya. Kemudian kalau untuk remaja, apakah berbeda juga? Remaja tidak juga ada bedanya, ya. Jadi yang berbeda mungkin yang anak-anak atau bayi ya. Ya, oke. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Tadi juga ada dok. Selamat pagi dok, salam sehat ya. Jaga jarak, pakai masker dan makan yang bergizi. Nah, terima kasih ya dari ini tetangga saya nih, Tante Nita ini. Semangat ya. Oke, dari Ardian Bayu, dok, apakah pertolongan pertama bila saturasi oksigen turun
terlihat dari alat pengukur saturasi oksigen yang banyak dijual saat ini, ada dibahas. Benar kan, bentar lagi mahal tuh. Sudah beli nih ya, jadi tenang. Itu sudah dijelaskan tadi ya, bahwa monggo dok, silakan dok. Iya, pertolongan apa sih misalnya kita lihat bahwa ada orang yang ternyata saturasi oksigennya turun dilihat dari alat pengukur itu yang di jari itu ya. Yang pertama yang paling gampang adalah memberikan oksigen. Nah, itu mungkin kalau misalnya sulit atau tidak terjangkau misalnya, bisa juga dengan meningkatkan dia untuk bernafas lebih dalam. Itu paling simple ya. Suruh dia tarik nafas dalam ya, dan suruh dia tenang ya. Kalau misalnya mau lebih baik lagi ya dengan memberikan oksigen. Oke, tadi ya, jadi tetap yang dilakukan apa dok? Langsung ke rumah sakit saya kira dok, lebih baik ya dok ya. Saturasi turun kan dicek, wah 90 ya, kondisinya pasti udah sesek lah ya barangkali gitu. Atau mungkin kalau happy hypoxia kan tadi ada gejala-gejala pendahulunya barangkali gitu dok ya. Tidak mungkin tiba-tiba tanpa gejala langsung happy hypoxia mungkin nggak dok? Tidak ya, tadi saya kira dokter Jatuh sudah menjelaskan tetap sebelum jatuh ke kondisi happy hypoxia pasti ada tadi demam, ada batuk. Nah, makanya itu tadi dijelaskan juga di sebelumnya, kalau teman-teman nanti ada gejala-gejala yang tidak biasa ya, seperti demam, batuk, gejala-gejala lain ya. Nah, itu saya kira langsung saja dikonsultasikan ke layanan kesehatan, ke dokter ya terdekat Anda. Nanti biar dicek untuk ini ada sih nggak kemungkinan ke arah sana barangkali gitu. Apalagi yang memang sudah punya komorbid atau penyakit penyerta, diabetes, hipertensi, ginjal, jantung. Kalau itu wajib itu ya, setiap bulan harus kontrol. Jangan sampai nanti wah ini ada acara nih, saya nggak kontrol dulu sebulan. Wah, itu. Jangan ya, di era seperti ini harus benar-benar rajin lah, kontrol teratur. Ya, dari Facebook. Assalamualaikum dok, mau tanya apakah setelah kita kena COVID bisa terpapar lagi apa enggak? Monggo dokter Jatuh. Bisa. Jawabannya bisa ya. Bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah terkena COVID, bukan berarti jadi immune atau bukan jadi kebal, tidak ya. Jadi ini bukan kayak misalnya apa sih kalau anak kecil campak ya, campak dan ini cacar gitu kan, sekali doang habis itu udah. Tapi kalau pada COVID-19 tidak. Jadi seseorang yang sudah pernah kena pun masih bisa kena lagi. Jadi makanya tetap untuk di era sekarang ini kita tetap harus ekstra hati-hati. Apalagi yang sudah pernah kena juga tetap harus ekstra hati-hati. Bukan berarti kalau sudah kena jadi dia jadi immune atau jadi kebal. Jadi masih bisa kena lagi. Masih bisa kena ya, saya sudah jawab ya. Oke, mungkin dari Instagram Dr. Yongki tadi bisa pindah ke channel RSUD Dr. Muardi, barangkali tadi kalau suaranya mungkin kurang jelas ya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih Widyaningrum ya, mantap penjelasannya Dr. Jatuh. Hari ini sudah ya. Jadi memang penting sekali ya peranan masyarakat sebagai membantu kita ya barangkali dok ya, karena jumlah nakes dan kalau kita melihat di masyarakat masih banyak sekali yang tidak menggunakan masker, masih banyak sekali yang berkerumun, ataupun sudah menggunakan masker tapi model maskernya lucu-lucu dok ya. Jadi ada yang menggunakan masker di dagu barangkali gitu ya, atau mungkin maskernya buat hiasan. Jadi masker itu bukan buat hiasan barangkali ya dok ya. Jadi saya beberapa kali mungkin dokter Jatuh juga lihat, dan harapannya ke depan gunakanlah masker yang baik ya selama pandemi ini ya dok ya. Selama pandemi ini, jadi tetap sabar ya, tetap sabar, kita optimis. Insya Allah nanti mudah-mudahan segera selesai ya. Oke, ini dari Dian Haryanto. Ada hubungannya nggak dengan badai sitokin dengan happy hypoxia? Silakan dok. Ya, ada hubungannya nggak badai sitokin dengan happy hypoxia? Ini istilahnya cytokine memang storm ya. Istilahnya di COVID-19 itu keren-keren ya, badai lah ya. Kemudian ada badai, tapi kok bisa jadi happy gitu ya? Misalnya orang kalau kena badai nggak happy. Ada satu dok badai happy. Apa? Badai Krispatih. Oh, lagunya enak-enak kan? Membuat kita happy mendengarkan lagunya. Silakan dok. Oke, kalau untuk yang badai sitokin itu memang berkaitan dengan happy hypoxia. Jadi karena tadi ya, yang proses dia peradangan di parunya tadi
Itu proses peradangan di parunya kalau pada COVID-19 itu kalau dia imunnya ternyata overreacted ya. Jadi permasalahan di COVID-19 itu bukan karena banyaknya virus, bukan masalah banyaknya virus, tetapi permasalahan utama pada COVID-19 adalah respon imun tubuh yang berlebihan. Ini sebetulnya bisa kita lihat dari kasus-kasus di mana ada orang yang asimptomatik tapi virusnya banyak, sehingga dia bisa menyebarkan ke banyak sekali orang. Itu yang disebut super spreader ya. Nah, kalau di COVID-19 itu memang ada yang disebut badai sitokin. Itu di mana si pertahanan tubuh kita itu menjadi overwhelmed, jadi overreacted dengan adanya virus ini. Pengennya sih cepet-cepet dimusnahkan. Ya, pengen cepet-cepet dimusnahkan. Awalnya sih bagus ya dengan mendatangkan sitokin ini. Tapi lama-lama jadi berantakan karena reaksi imun tubuh itu berlebihan. Nah, makanya orang yang terinfeksi COVID-19 itu dia responnya terhadap COVID-19 itu berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Respon tubuh kita terhadap COVID-19, saya misalnya Dr. Yongki misalnya, itu akan berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, badai sitokin ini kalau misalnya dia terjadi pada seseorang dengan COVID-19, itu jelas akan merusak semua struktur parenkim paru, ya parunya tadi, kantung-kantung udaranya, pembuluh darahnya, dan ini semua menyebabkan dia menjadi hipoksemia dan akhirnya jadi hipoksia, sehingga terjadilah happy hypoxia. Jadi berkaitan erat sekali sitokin storm atau badai sitokin ini dengan happy hypoxia. Ya, saya setuju sekali nih dengan Dr. Jatuh. Jadi saya juga sempat sering bertanya-tanya ya, kadang melihat seseorang itu masih muda, tanpa gejala, tiba-tiba tiba-tiba meninggal gitu ya. Ada, tidak banyak sih, tadi kan hanya 5%, tapi itu ada gitu. Dan baru-baru ini juga ada artis Indonesia, kita berduka ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak salah tadi saya lihat di berita itu pemeran film Soekarno, itu namanya Ade Firman kalau nggak salah, Ade Firman Hakim. Nah itu. Nah saya sempat beberapa dari dulu sempat berpikir, saya sempat ngobrol dengan guru saya ya waktu itu, terus dok kenapa ya kok kalau katakanlah kita tanpa gejala, bahkan sering kita lihat orangnya atletis gitu ya katakanlah ya sering suka rajin sepeda dan tapi kok bisa kena, kemudian maaf beliau menghadap Allah ya. Jadi memang saya sempat mempelajari teori dari imunologi dok. Jadi memang ada namanya primary immunodeficiency. Nah primary immunodeficiency itu memang ada permasalahan dari sejak kecil dok. Jadi dari sistem imun selulernya, humoral-nya memang dia sudah bermasalah. Jadi dari komposisi itu memang, dan orang-orang itu sebenarnya tidak sadar dok sebenarnya. Akhirnya salah satunya bisa menjadi seperti autoimun, salah satunya itu. Tapi memang ada 300 sekian lah. Jadi saya pikir oh jangan-jangan itu juga, baru saya berpikir dok. Makanya kadang kita bingung dok, saya pribadi juga ini kok bisa ya gitu kadang-kadang, tapi mungkin buat intermezzo aja dok barangkali ya. Nah ini dok, ada sahabat saya dok, Mbak Nia ya, kebetulan kemarin baru saja keluar dari Wisma Atlet nih. Mbak Nia Yasi ya dok, saya bacakan ya dok, saya penyintas autoimun ya dari surgeon ya. Saya kena COVID kemarin, baru dirawat di Wisma Atlet, baru selesai rawat 2 minggu yang lalu. Dia di HCU 7 hari karena paru-parunya ada infiltrat dan EKG-nya memanjang. Sampai sekarang belum berani keluar rumah karena masih suka terasa sesak. Dicek dengan pulse oximeter 9697. Pertanyaannya kenapa ya kok saya masih sering merasa sesak, apa harus langsung lagi? Terima kasih. Halo Mbak Nia, semangat ya. Dia tak tanyakan sama langsung nih pakarnya. Silakan dok. Ya, jadi kalau COVID-19 ini juga berbeda dengan pneumonia atau radang paru yang lainnya. Dia bisa menyebabkan paru kita menjadi kaku. Kenapa? Karena banyaknya serat-serat fibrin, atau kita sebut apa ya, serat. Jadi pembentukan fibrinnya itu tidak ini ya, menjadi membuat si parunya itu menjadi stiff atau kaku ya. Paru itu sebetulnya adalah organ tubuh yang cukup fleksibel, di mana dia seharusnya
kantung-kantung udaranya itu mudah sekali mengembang, mengempis ya, seperti itu, supaya untuk membantu si udara masuk dan keluar. Nah, biasanya itu makanya tidak pernah kalau misalnya si pasien COVID-19 ini terinfeksi COVID-19 ini terjadi yang namanya konsolidasi ya, dari peradangan paru yang luas, ini bisa menimbulkan jaringan serabut-serabut fibrin yang menyebabkan parunya menjadi stiff atau kaku ya. Dan ini memang biasanya tidak bisa dikembalikan ke fungsi awalnya. Tidak bisa atau bisa tapi nanti, Dok? Sampai sekarang mungkin kita harus membuktikan dengan penelitian ya, berapa banyak survivor COVID-19 yang mengalami fibrinisasi atau fibrotisasi di parunya yang bisa reversible. Saya belum bisa jawab itu karena mungkin kita belum punya datanya ya. Tetapi yang menyebabkan kenapa sih saya masih sering merasa sesak, karena masih ada luka sisa ya. Jadi ada luka sisanya. Jadi itu ya, jadi emang kadang masih belum bisa dikatakan akan kembali normal atau bagaimana, karena masih butuh penelitian lebih lanjut ya, Dok ya? Iya, tapi kalau kenapa masih sesak, biasanya memang karena sudah terbentuk serat-serat fibrin di parunya, sehingga menjadi lebih kaku. Atau untuk memperingan gejalanya, barangkali, Dok, ada? Bisa dengan rehabilitasi paru, ya, dengan cara pelatihan pernafasan. Mungkin ya, yang paling ringan, pelatihan pernafasan seperti apa, atau tarik nafas atau bagaimana mungkin? Itu sudah ada ahlinya mungkin. Ada medik ya, siap. Oke ya. Mungkin nanti kita akan bahas khusus barangkali ya, dari untuk bagaimana caranya rehabilitasi medik pasca COVID-19 ya. Buat Pak ini keren sekali kayaknya, bagus sekali. Jadi kita langsung aplikasi aja. Jadi misalnya pasien-pasien ini kan sudah banyak nih yang pasca penyintas COVID ya, nanti langsung bisa menerapkan. Oke, dicatat nanti ya dari Mbak Admin ya, Mbak Mary ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan cukup banyak ya. Oke, dari Sydney ya, Dok, apakah benar cara mendeteksi gejala COVID-19 adalah dengan menahan nafas selama beberapa detik? Bila batuk dan jadi sesak, berarti ada masalah di paru. Oh iya nih, saya dapat nih, Dok, dari apa namanya? Itu dokter mungkin dapat juga ya, dari WA group. Ya. Jadi ada yang apa dari A ke B, ya itu kalau bisa nahan nafas, itu berarti aman parunya. Monggo, Dokter. Saya boleh jawab ini mitos ya. Mitos gitu ya. Iya, jadi kalau untuk mendeteksi gejala COVID-19 itu bukan dengan menahan nafas selama beberapa detik ya. Jadi ini jadi mitos ya, karena memang COVID-19 itu saya bilang tadi kan dia penyakit 1000 wajah ya. Jadi nggak bisa kita hanya mendeteksi dengan satu cara saja kita bisa bilang oh kamu oke, kamu nggak apa-apa. Nggak bisa ya, karena ada juga penderita COVID-19 yang asimptomatik yang gejalanya sangat-sangat ringan sekali dan itu tidak melibatkan paru. Ada juga. Kenapa? Karena si virus ini dia tuh kan bisa masuk di seluruh mukosa kita ya, mukosa kita, kemudian dia senang sekali di sel-sel tubuh kita yang punya reseptor yang sama dengan kuncinya ya, di AC2 reseptor. AC2 reseptor ini banyak sekali di dalam tubuh kita, dan yang paling banyak adalah di paru-paru. Makanya kenapa yang lebih dominan mungkin gejala di pernafasan, tetapi dia juga ada di sini ya, di saluran nafas atas, kemudian dia juga ada di mana namanya, di pembuluh darah besar kita, di aorta ya, kemudian dia juga ada di paru, ada di liver, di hepat, di hati, juga ada di ginjal, juga ada di usus, jadi ada di mana-mana. Jadi nggak bisa kalau mendeteksi gejala COVID-19 hanya dengan hold your breath for a second terus ada batuk apa nggak bisa. Karena saya juga pernah menemukan pasien tuh, kebetulan saya dulu masuk dengan gejala mual dan muntah tuh. Gejala mual, saya lihat tuh, wah saya melihat ini kok ada gejala seperti ini ya, saya mungkin ada kecurigaan lah ya ke arah sana. Kemudian saya prosedur ya, selanjutnya di swab, ya positif waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah kalau saya di Bangsa selalu menggunakan APD level, jadi ya ini lebih safe lah ya barangkali gitu, insya Allah.
Oke, pertanyaan berikutnya, dokter, untuk pasien di Muardi, apakah ada data mengenai happy hypoxia? Berapa prevalensinya dan mortalitasnya dari kelompok yang happy hypoxia? Waduh, ini mungkin berarti sudah dipisah, dok? Belum ada ya? Kalau untuk datanya masih kita kumpulkan ya, masih running ya sampai sekarang, masih jalan terus ya. Terus di Muardi sendiri kita juga banyak sekali penelitian tentang COVID-19. Kalau untuk yang happy hypoxia sebenarnya sedang dalam proses ya untuk menilai berapa sih prevalensinya di kita, kemudian angka kematiannya berapa sih karena happy hypoxia. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan ya. Oke, selanjutnya dok, izin bertanya, pada orang yang di swabnya positif namun tanpa gejala sampai selesai isolasi mandiri 2 minggu, perlu swab konfirmasi tidak ya dok? Dari Auli Bintang, silakan dok. Kalau berdasarkan keputusan Menteri yang terbaru, tidak harus dilakukan swab ya. Jadi kalau untuk yang terkonfirmasi COVID tapi nggak ada gejala sama sekali, sudah melakukan isolasi mandiri 10 hari, tidak perlu dilakukan swab ulang. Tetapi tolong diperhatikan, masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Jadi kadang malah justru lingkungan sekitarnya yang nggak mau nerima ya kan? Nah, itu dia juga masalah ya. Mungkin dinas kesehatannya yang juga masih banyak sekali pertimbangan dengan para tetua masyarakat, dengan para yang lain lah yang dituakan di masyarakatnya. Jadi hal ini tolong juga diperhatikan bahwa tidak semuanya bisa diterapkan ya yang keputusan yang terbaru itu. Tapi kalau menurut keputusan Menteri yang terbaru itu boleh dianggap selesai isolasi dan tidak perlu di swab lagi. Ya kadang-kadang tadi tentang stigma itu ya. Itu yang stigmanya luar biasa sekali. Luar Jadi orang biasa, bukan betul. Yang sakit itu bukan karena COVID, tapi hatinya dok ya, perasaannya. Aduh, itu mungkin sakitnya melebihi sakit gigi barangkali. Atau mungkin sakit hati ya. Nah itu juga saya sempat mungkin Mbak dari Mbak admin nanti ya, dari Mbak Mary mungkin bisa diobrolin itu bagaimana kita dari SPK Psikiatri ya, bagaimana cara pemulihan barangkali ya, itu juga stigma masyarakat nih para pasca penyintas COVID-19 itu perlu sekali, saya kira perlu sekali, dan bagaimana nanti mungkin kita bisa menghadirkan ya stakeholder yang terkait ya, barangkali mungkin kebijakan dari pemerintah Kota Surakarta atau sebagainya. Ini gimana nih pasca penyintas COVID nih, kan juga gak enak juga kan tiba-tiba, oke, berarti kan tidak enak tuh tetangga kiri ya, kadang-kadang kita kan ya tidak ini ya, harus menjaga perasaan lah ya. Itu yang saya kira nanti mungkin dapat 2 topik nih ya, tadi rehab medis sangat bagus ya dok ya, untuk kita langsung aplikasi aja bagaimana gerakan-gerakan yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman saudaraku semua untuk penyintas COVID ya, pasca penyintas COVID-19. Ya, oke, ya penting itu ya. Kemudian berikutnya dari Facebook, wah waktunya udah lewat ya. Semakin siang biasanya semakin ramai. Tadi baru pemanasan. Oke, saya tidak ada riwayat jantung, tapi kenapa EKG saya jadi memanjang? Apakah karena COVID-nya ya, tadi Mbak Nia tadi sih. Ya, oke. Dari Siana, kalau ini juga tidak juga sih ya dok ya, barangkali ya dok ya. Untuk EKG-nya kan juga dia memang ada respon sendiri ya untuk COVID, mungkin dokter Jatuh ada EKG memanjang mungkin harus diperjelas ya, yang maksudnya yang di gelombang mana yang memanjang ya, betul. Apa karena COVID-nya masih, mungkin kalau bukan juga karena COVID-nya bisa juga karena mungkin terapi sebelumnya, bisa juga ya. Tapi yang saya perlu klarifikasi juga EKG maksudnya yang gelombang mana yang memanjang. Ya, itu juga nanti perlu diperjelas ya. Ya, oke, nanti bisa dijapri nggak apa-apa gambar EKG-nya Mbak Nia ke saya. Oke, selanjutnya Siana Rosa, bagus idenya untuk terapi penyintas COVID. Adik saya penyintas juga masih suka sesak. Terima kasih, sehat selalu. Oke, nah, ini untuk yang sama dok tadi, untuk rehab medik pasca penyintas pasca COVID ya, barangkali gitu. Kalau yang OTG, apakah paru-parunya mengalami kerusakan atau tidak dok? Silakan. Kalau untuk yang istilah OTG udah nggak ada ya sebetulnya. Jadi orang yang terkonfirmasi tanpa gejala, itu mungkinnya dimaksudnya. Paru-parunya apakah mengalami kerusakan juga atau tidak? Biasanya kalau yang tidak ada gejala itu memang
tidak sampai melibatkan kerusakan di jaringan paru, ya. Yeah. Jadi kebanyakan tidak sampai ya, Dok, merusak jaringan paru. Oke, ini ada lagi. Selamat pagi, Dok. Sebenarnya ciri-ciri utama COVID-19, karena sekarang sudah banyak ciri-cirinya sehingga masyarakat banyak yang bingung, ya. Sebenarnya ciri-ciri utamanya apa sih? Ya, COVID-19 tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Ya, kalau dibilang sekarang mungkin nggak ada dibilang ciri utama. Nggak ada, Dok, ya, karena tadi juga ya, Dok. Nggak ada, ya, karena memang gejalanya bisa apa saja, dan karena memang si virus ini bisa menyerang apa saja, organ-organ tadi, sel mana saja. Jadinya kalau ciri utama sih sebetulnya tidak ada. Cuma mungkin kalau yang sangat dicurigai sekali, mungkin yang memang disertai dengan demam yang tinggi, itu jelas ya, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya demamnya tinggi, itu sudah ada tanda-tanda infeksi yang harus kita singkirkan karena COVID atau bukan sih, sebetulnya itu juga masih harus disingkirkan, ya, nggak semua demam tinggi juga karena COVID. Betul. Ya, tadi juga dari Syawiani Erna tadi sudah dijawab saya kira ya, paru-paru yang sedang terkena COVID, orang yang terkena COVID, setelah dia sembuh swab negatif, paru-parunya akan membaik cepat itu dan sebagainya. Saya kira tadi sudah jawab, Dok, ya, yang recovery atau mau diperjelas lagi. Jadi paru-paru dia sudah pasca COVID sembuh, apakah paru-parunya akan membaik secepat itu? Ya, kalau paru-parunya akan membaik secepat itu memang tergantung dari luasnya luka yang waktu dia terinfeksi, ya. Semakin dia melibatkan struktur paru yang lebih luas, maka recovery-nya pasti akan lebih lama. Ya. Tergantung itu ya. Wahyu Nugroho ada itu tadi sudah. Saya Pasien Muadi, saya oke, sudah. Iya, dari Nona. Apakah jika seorang yang punya alergi dingin, debu atau aroma kuat, oke, akan dianggap seperti COVID? Lalu apakah tes rapid bisa dipengaruhi dari alergi tersebut? Silakan, Dok. Alergi dingin, debu atau aroma kuat akan dianggap seperti mungkin COVID. Intinya alergi dianggap seperti COVID. Mungkin batuk, kadang dia batuk atau bersin barangkali alerginya itu. Apakah dianggap seperti COVID? Saya kira mungkin gejalanya barangkali ya. Iya, apakah mirip-mirip apa enggak ya? Tetap ya. Tadi mungkin silakan, Dok. Kalau gejalanya mungkin bisa mirip ya, gejala orang alergi gitu kan dengan gejala COVID, tetapi kan tetap ya, kita sekarang kalau misalnya mau memastikan, jelas harus diperiksa. Iya, betul sekali. Dan jelas kalau pemeriksaannya bisa dengan tes yang paling direkomendasikan itu kan pemeriksaan swab ya. Jadi dengan pemeriksaan tes secara gennya yang kita lihat apakah ada virusnya atau tidak, itu hanya dengan PCR swab test. Tapi ada juga pemeriksaan dengan tes cepat seperti rapid test yang sekarang ada, yaitu rapid test antibody ya kebanyakan, walaupun sebetulnya yang direkomendasikan adalah rapid test antigen ya. Karena kalau rapid test antibody itu cuman bisa ngasih tahu kita tentang responnya dia selama ini. Atau pernah nggak sih kamu ketemu sama COVID-19 tapi dia nggak bisa ngasih kita info sekarang masih ada nggak sih, gitu loh. Itu kelemahannya tes rapid yang antibody. Nah, kalau yang tadi tes ada baru ya, swab antigen itu gimana, Dok? Posisinya sama rapid? Itu dia bisa mendeteksi protein virus ya dalam waktu 1 jam. Ya, jadi protein virusnya langsung. Jadi kalau yang antibody test itu kan cuma nunggu dulu ya antibodinya, betul. Ya tadi ya, pernah nggak sih kamu ketemu COVID-19 dan sekarang ada apa enggak kita nggak tahu, ya kan? Apakah masih ada atau enggak? Nggak jelas. Tapi kalau antigen, rapid test antigen itu dia bisa mendeteksi protein virus yang saat ini ada. Sehingga itu jauh lebih valid dibandingkan tes rapid yang antibody. Tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan tes PCR. Kenapa? Karena tes PCR yang dideteksi adalah gen virusnya langsung. Ya. Baik. Ya, ini waktunya sudah habis ya. Tak terasa, Dok, ya. Ya begitulah memang sudah lumayan ya. Jadi oke, ini ada lagi pertanyaan. Dok, apakah COVID ini bisa masuk lewat luka yang terbuka, Dok? Silakan. Bisa. Ya, masih ada 5 menit lagi, silakan. Bisa, Dok, ya? Bisa. Bisa ya jawabannya ada dari Mbak Viral Nur ya. Makanya kemudian kita harus hati-hati ya. Kalau ada luka terbuka, lebih baik kita tutup ya. Nah itu ya, penting sekali ya. Jadi tetap apapun itu ya, protokol kesehatan
tolong sekali ya dok ya. Iya. Kami mohon lah ya Dr. Jatuh, saya mohon sekali, bener. Kita masih banyak sekali saya lihat di lapangan yang memang belum pakai masker, kemudian masih berkerumun ya, dan itu tolong ya, sehingga nanti ke depan itu ya COVID segera sirna, kemudian ekonomi juga segera pulih ya. Saya kira pemerintah sudah membuka dok ya untuk kita tetap dengan new normal barangkali ya. Cuman kadang-kadang new normal itu keliru dengan true normal. Nah, itu dong yang memang, jadi new normal itu bukan true normal ya. Jadi itu harus penting sekali buat teman-teman. Silakan info-info kita ya. Kami mohon bantuan lah dari Nakes ya untuk mengedukasi teman, tetangga, saudara ya untuk patuh menggunakan masker. Kemarin saya juga sempat dok, ya saya sih ya bismillah lah, saya nengok orang tua saya. Tapi saya di dalam rumah itu pakai masker terus dok. Oh bagus. Serius, saya bagus. Benar itu, karena saya mikir takutnya ini ya dan sebagainya. Saya pakai masker terus. Maskernya pun saya pakai masker medis untuk orang tua saya, karena ya saya mengobati rasa kangen saya ya, bayang itu dari Februari nggak ketemu, udahlah saya bismillah lah ketemu. Itu pahalanya double berarti ya. Gimana? Pahalanya double. Double nggak? Mengunjungi orang tua, ya, kemudian juga menjaga orang tua. Iya. Sampai saya di rumah juga biasanya saya tidur sekamar dok. Biasanya dulu saya kalau mengunjungi orang tua saya di Purwokerto, saya tidur sekamar, tapi berhubung kondisi seperti ini ya saya tetap jauhan, jaga jarak, pakai masker gitu. Serius, saya kalau sama orang tua saya ingat kalau maskernya turun dikit, aduh maskernya nih pak ya, nggak, karena ya daripada saya ya ini ya dok ya, saya khawatirnya ya nggak bisa berkunjung kan, ya udahlah bismillah. Tapi di kisah nyata mungkin buat teman-teman juga kemarin juga ada kejadian dia mungkin pasca berkumpul, tapi mungkin barangkali yang ini yang sepuhnya gitu dok, yang apa terinfeksi ya dari yang muda barangkali karena komorbidnya gitu, jadi kasihan juga ya. Oke, ini dari pertanyaan dari mana lagi buat Mary yang belum? Oke. Kalau yang OTG tadi sudah ya. Oke. Oh ya, ini kapan mulai dikatakan happy hypoxia dok? Saturasi O2-nya berapa persen? Ya, dikatakan happy hypoxia jelas harus ada yang pertama ada pneumonia ya jelas. Kemudian saturasi oksigen misalnya sudah turun di bawah 90%, itu sudah mulai harus hati-hati. Di bawah 90? Ya, di bawah 90% itu sudah mulai harus hati-hati ya. Dan ada pneumonia di bawah 90% itu harus sudah hati-hati, apalagi pada pasien COVID-19 ya. Walaupun sebetulnya ada juga yang bilang di bawah 95% aja kita sudah harus alert. Di bawah 95%, apalagi dia sudah mendapatkan oksigen. Sudah dapat oksigen nih, tapi saturasinya 95%. Wah, hati-hati tetap ya. Karena kita lebih baik mencegah ya. Lebih baik mungkin kalau di COVID-19 mungkin lebih hati-hati, lebih one step ahead, karena masalahnya kalau pasien ini tidak terdeteksi lebih cepat bahwa dia terjadi happy hypoxia, maka kita penanganannya harus agak keteteran jadinya kalau misalnya sampai loss ya. Jadi ada yang mengatakan di bawah 95%, atau juga dikatakan 90%, tapi lebih dini kita tahu lebih baik ya. Oke, ada lagi pertanyaan dok, apakah semua pasien COVID-19 akan mengalami happy hypoxia? Bila tidak, kondisi pasien COVID seperti apa yang bisa mengalami happy hypoxia? Wah, prediksi sulit juga dok ya? Atau bisa mungkin dok, barangkali monggo? Tidak semua pasien COVID-19 akan mengalami happy hypoxia, tidak semua. Tidak semua pasien yang juga menunjukkan ada kerusakan paru yang luas bisa terjadi happy hypoxia, tidak juga ya. Jadi ada dua faktor sebetulnya yang menyebabkan tubuh kita kekurangan tekanan oksigen yang menurun itu. Biasanya kan karena ada ketidakseimbangan antara ventilasi dengan perfusi. Jadi tidak ada proses ini terganggu. Karena apa tadi ya? Ada konsolidasi di parunya, banyak peradangan yang luas seperti itu. Juga yang tadi itu ada mikrotrombus, jadi ada gumpalan-gumpalan darah di pembuluh darah parunya, sehingga ini membuat gangguan dari pertukaran gasnya. Dan biasanya yang happy hypoxia ini biasanya kan memang menyerang yang tadi ya, ada cytokine storm, kemudian juga kerusakan parunya yang luas sampai melibatkan kerusakan pembuluh darah parunya. Biasanya itu. Langsung pertanyaan lagi dok, bagaimana mencegah happy hypoxia?
bagaimana mencegah happy hypoxia. Yang pertama, jelas kalau misalnya Anda terkonfirmasi COVID-19, itu pilihan utamanya adalah tetap mengisolasi diri, baik itu di rumah kalau misalnya nggak bergejala, dan harus di layanan kesehatan kalau dia bergejala, ya, bisa bergejala sedang, berat, atau sampai kritis, itu jelas harus di rumah sakit, ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ya jelas harus segera periksa sehingga bisa mendapatkan tata laksana atau pengobatan yang seharusnya, sehingga tidak sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat. Bawahnya tadi ada lagi Mbak Mary, Odila ST. Oke, terus ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Oke, karena waktu ya, mohon maaf, jadi kita sudah overtime. Karena memang Dokter Jatu harus berpraktek kembali ya, menangani pasien. Saya juga akan menangani pasien. Jadi kita waktunya cukup sekian dulu. Terima kasih sekali, matur nuwun, hatur nuhun, dan bahasa-bahasa lain daerah ya Pak ya. Saya tahunya itu aja. Terima kasih ya. Sudah bergabung dari mana tadi? Ada dari Tegal, ada dari Bumiayu, dari Brebes, dari Kalimantan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta, ada di Mbak Nia ya, semuanya, Solo tentunya ya, Jogja juga. Terima kasih ya. Semoga tayangan-tayangan di acara program ini ya, di acara Muardi Wae memberikan manfaat tidak hanya buat masyarakat Kota Solo tetapi secara nasional. Silakan, karena kita bisa diakses secara nasional. Silahkan jika ingin di-share boleh. Insya Allah ini fakta bukan mitos ya, karena kita di sini banyak berbincang seputar ilmiah ya. Mudah-mudahan informasi ini sekali lagi bisa bermanfaat dan dimanfaatkan seluas-luasnya sehingga bisa meluruskan berita-berita yang sifatnya mitos. Sekali lagi bisa meluruskan berita-berita yang sifatnya mitos. Dan kami semua dan tentunya banyak orang juga menginginkan kerjasama dari panjenengan semua untuk kita senantiasa menggunakan masker ya. Gunakanlah masker dimanapun Anda berada. Kemudian jaga jarak ya. Tolong, kita masih pandemi, COVID-19 itu ada ya. Tetap semangat, hadapi dengan rileks barangkali Dok ya. Tidak usah terlalu yang paranoid, tapi juga tidak boleh terlalu menyepelekan, menggampangkan ya. Tentunya itu. Kemudian hasil rekaman ini dapat dilihat ya, live streaming yang ketinggalan tadi bisa dilihat di Facebook, di Instagram, di YouTube ya, YouTube channel RSUD Dr. Muardi. Sekali lagi, nanti yang ketinggalan tayangan kami di sini bisa diulang di Facebook, YouTube channel, Instagram RSUD Dr. Muardi. Dan tentunya jangan lupa untuk like, follow, subscribe, tekan tanda lonceng ya. Jangan lupa ya, dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada tips dan trik sebelum ditutup dari Dr. Jatu, monggo. Iya, juga tolong mungkin untuk memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak ya. Ventilasi ruangan di mana Anda berada, durasi kalau kita misalnya mungkin dengan orang lain, jangan bicara terlalu banyak tanpa menggunakan masker ya. Kemudian juga jarak, jaga jarak ya. 1-2 meter. Ya. Baik, tambahan juga tadi mungkin baik itu dengan keluarga dan orang dekat ya barangkali Dok ya. Iya. Baik itu dengan keluarga, orang dekat, orang yang tersayang, terkasih itu ya, hati-hati ya. Jadi belum tentu dia keluarga kita tapi dia tidak kena COVID, tetap kita harus waspada dimanapun, dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, perbanyak makan sayuran, buah-buahan, vitamin, minum air putih 8 gelas sehari, tetap beraktivitas fisik, berolahraga, jangan stres, dan jangan lupa bahagia. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.